Halo, halo. Ini dengan Mbak Mugi ya? Oke, oke, oke. Hanya cek sounds aja ya, Mbak. Oke, thank you. Oke, eh, oke. Jadi, jadi semuanya kita malam ini ada 5 orang yang sudah hadir di sini. Saya harap sih yang 7 orang lagi bisa hadir, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Mbak-mbak, mas-mas. Oke. Oke, kita mulai dengan perkenalan dulu karena ini baru yang pertama, ya kan? Karena ini baru yang pertama, jadi saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Marison Manalo, ya kan? Oke. Kalau saya asli orang Indonesia dan saya berasal dari Medan. Oke. Kalau ada nanti pertanyaan kalau kalau ada nanti pertanyaan mengenai diri saya sendiri boleh di chatting atau ditanya. Oke. Terima kasih. Itu dulu sekian perkenalan dari saya. Oke. Terus kita masuk eh, ini saya rasa ini baru eh, kelasnya mbak-mbak sama mas-mas ini baru kelas pertamanya ya untuk kimia, ya kan? Eh, Oke, ini baru kelas pertamanya untuk kimia. Terus orang eh, eh, mas-mas sama mbak-mbak ini masih angkatan keempat, yang berarti eh, kalian masih kelas 10, ya kan? Dianggap setara dengan kelas 10. Oke. Eh, Berarti bisa saya simpulkan bahwa baru kali ini mbak-mbak atau mas-mas mungkin mendengarkan istilah kimia, ya kan, atau belajar kimia. Oke. Em, Sebenarnya eh, saya bisa bilang hmm, kimia itu tidak susah sebenarnya, ya kan? Hanya perlu mungkin kita uh, mungkin perlu konsentrasi sewaktu belajarnya, seperti itu. Kalau sebenarnya ilmu kimia itu banyak kita dapat dari kehidupan sehari-hari, ya kan? Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu susah seperti itu. Oke, tapi dibutuhkan keseriusan seperti itu. Oke, berhubung kita hanya ada waktu 45 menit, jadi kita langsung saja masuk ke materi. Oke. Nah, oke. Mungkin mbak-mbak, mas-mas udah download bahan, yaitu yang kimia bab 1, ya kan? Sudah pada baca semua? Sudah pada baca semua? Bisa bisa dijawab ya. Eh, saya sekarang lagi menerangkan, bisa dibalas secepatnya sehingga saya bisa meneruskan gitu. Tidak bingung atau eh, ragu untuk melanjutkannya seperti itu. Oke. Bisa dijawab juga dari headsetnya, dari mic-nya, karena saya mengaktifkan mic kalian juga. Oke. Oke, bisa dijawab. Oke, oke. Oke. Em, oke, kita lihat di sini. Kita belajarnya tidak usah terlalu tegang atau bagaimana gitu. Ya. Oke. Kita lihat di sini eh, ada dua ya, ada dua bahan yang saya kasih untuk malam ini, yaitu kita lihat ada kimia bab 1, ya kan? Kimia bab 1 yang ini, ya kan? Terus eh, mbak-mbak, mas-mas bisa lihat juga ada pertemuan 1, ya kan, yang powerpointnya yang ini. Sebentar saya backkan. Oke, oke. Nah, ini saya buat merupakan rangkuman dari
bahan yang ini. Sebentar saya ambilkan dulu. Oke, ini saya buat. Jadi ini slide. Ini kan ada mbak-mbak, kalian lihat apakah ilmu kimia itu, ya. Jadi biar jangan mbak-mbaknya bingung sebenarnya bahannya mana ya gitu untuk dipelajari. Jadi bahan-bahannya adalah ini untuk bukunya sendiri dalam bentuk PDF atau softwarenya, sedangkan yang ini saya rangkum sendiri untuk bahan kita, untuk materi kita, untuk lebih mudah dipelajari seperti itu. Jadi jangan bingung atau apa, jangan bingung atau tidak tahu kok ada dua bahannya kok banyak kali seperti itu. Oke, bisa ya, bisa ya. Oke. Oke, yang pertama kita langsung saja masuk, kembali dulu ke buku kita ya, ke bab 1. Oke. Nah, di semester ini kebetulan untuk KPC sendiri hanya buat 4 kali pertemuan. Oke. Jadi mungkin kita hanya bisa menghabiskan bab 1 saja karena hanya ada 4 pertemuan. Yaitu tentang apa, Pak? Yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Oke. Jadi nanti di sini akan kita pelajari apa itu atom dan apa kegunaan atom. Apa itu atom ya, seperti itu. Terus kita akan lebih lanjut lagi, atom itu akan kita bawakan ke sistem periodik unsur, ya kan? Oke, jangan dianggap susah atau rumit lah, tidak terlalu susah. Selama mbak-mbak sama mas-mas bisa konsentrasi melihatnya dan mendengarkan. Oke, saya balik ke slide ya. Oke, yang pertama itu kita pergi dulu ke apakah ilmu kimia itu, ya kan? Mungkin perlu kita ketahui. Kenapa? Karena buat apa kalian belajar kalau tidak tahu artinya, ya kan? Oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat atau mungkin sudah bisa baca sendiri. Apakah ilmu kimia itu? Oke. Mbak-mbak sama mas-mas, boleh nggak saya tanya ya? Mbak Nesa dulu ya. Kira-kira Mbak Nesa waktu mendengar pertama kali kata kimia yang terlintas di pikiran Mbak apa ya kira-kira? Apa? Fisika? Oh, oke. Boleh karena itu saling berkaitan. Oke, bagus. Oke, thank you. Bisa nggak saya tanya ya Mbak Kesiza ya? Bagaimana bilangnya, bagaimana Kesija? Kesia. Oke, Kesia. Maaf ya Mbak. Oke. Kesia. Kalau Mbak Kesia kira-kira waktu pertama kali dengar kata kimia yang terlintas di pikiran Mbak itu apa ya? Apa yang terlintas atau gambar apa kira-kira gitu? Air mendidih. Oh, boleh, bagus. Oke, bagus. Oke. Saya mau tanya Mbak Eka. Mbak Eka. Sebentar. Halo Mbak Eka. Oke. Sama dengan pertanyaan ke Mbak Kezia dan Mbak Nesa juga, kira-kira Mbak Eka waktu pertama kali dengar kata kimia itu yang terlintas apa ya? Yang terlintas di pikiran Mbak itu apa? Oh, gas. Oke, bagus. Oke, bagus. Mbak Oke, mungkin tidak usah saya tanya satu persatu ya semuanya ya. Harap dimaklumi karena waktu kita terbatas seperti itu. Oke, nah di sini sudah Mbak lihat, bisa lihat slide-nya kan? Bisa kan?
slide yang saya buka ini. Oke. Apakah ilmu kimia itu? Wow, apakah ilmu kimia itu ya? Oke, mungkin dari gambarnya sudah bisa dong kita lihat apakah ilmu kimia itu. Pertama itu ini apa kira-kira? Ada air di dalam pencairan. Oke. Jadi yang pertama itu sebenarnya tidak pencairan es batu, tapi bisa juga itu termasuk juga. Ini adalah seperti ya air dengan soda, atau ini soda, seperti soda pil seperti itu. Uh, Pernah nggak memasukkan sebuah pil terus ke dalam air soda? Nah, bakalan seperti ini, ya. Nah, yang kita lihat di sini bukan bukan pil pil atau es atau enggaknya gitu. Yang kita lihat di sini apa kira-kira? Di sini yang Mbak lihat apa? Apa yang Mbak lihat dari sini? Yang ini apa? Enggak. Yang sebelah sini dulu, yang gelasnya dulu. Yang di sini apa Mbak lihat? Ini yang bulat-bulat ini apa? Yang bulat-bulat ini? Yang bulat-bulat ini apa? Gelembung kan? Gelembung atau buih, ya kan? Nah, itu kenapa? Itu artinya menandakan terjadi reaksi, ya kan? Jadi kimia itu sangat-sangat dekat hubungannya dengan reaksi. Kalau kita mempelajari kimia, berarti reaksi, ya itu. Nah, di sini kira-kira apa yang kita lihat? Lilin, ya kan? Lilin. Nah, apa di sini kira-kira reaksinya? Mencair, ya kan? Dari bentuk padat, terus nanti dia meleleh menjadi cair, ya kan? Nah, di sana ada perubahan fisika namanya. Nanti mungkin untuk itu bisa kita tahu lebih lanjut. Oke. Nah, di sini ada kunci. Itu maksudnya kira-kira apa, Pak? Kunci itu di sini maksudnya kunci itu terbuat dari apa biasanya? Oke, besi dari baja boleh, dari aluminium boleh, atau campurannya boleh juga, ya kan? Nah, itu artinya apa? Di kimia itu akan kita pelajari juga, yaitu uh, 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 tidak. Jadi ada zat padat. Ini apa? Kira-kira zat cair. Terus ini kira-kira zat padat, ya kan? Nah, berarti di sini apa? Kita akan pelajari juga zat padat dan zat cair. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan. Susunan apa, Pak? Susunan dari ini, susunan dari lilin ini, ya kan? Susunan dari besi ini, besi yang kunci ini, ya kan? Terus apalagi yang kita pelajari di kimia? Strukturnya bagaimana struktur lilin ini, terus struktur dari pil ini, kalau kita sebut ini sebagai pil, dan struktur dari kunci ini atau besi ini, ya kan? Terus apalagi yang kita pelajari, Mbak, Mas? Sifat. Halo. Sorry. Ada sedikit mengganggu tadi. Oke. Apalagi yang kita pelajari, Mbak, Mas? Yaitu sifatnya. Bagaimana sifatnya, ya kan? Tentu dong, setiap materi, setiap benda itu ada sifatnya. Seperti juga manusia, ya kan? Ada sifatnya. Tapi dalam artian jangan disamakan sifat benda itu dengan sifat manusia, ya. Oke, sifat benda-benda itu di sini maksudnya dari sisi kimianya, nanti akan kita bahas. Oke. Terus apalagi yang dipelajari di ilmu kimia itu? Perubahan materi. Perubahan materi maksudnya apa Mbak? Apa Mas? Perubahan materi dari ini kita lihat
seperti es itu, ya kan. Es itu dari apa? Dari padat menjadi cair, ya kan. Apalagi perubahan materinya, seperti dari air, terus kalau dididihkan menguap menjadi uap, ya kan. Ya, uh, garam kalau kira-kira uh, di apa ditempatkan di tempat yang panas, garam kira-kira apa? Kira-kira meleleh kan, atau bukan mencair sih, tapi apa namanya, ya mungkin meleleh lah, seperti itu. Mungkin itu kata yang lebih tepat. Oke. Apalagi yang kita pelajari terakhir, energi yang menyertai perubahan tersebut. Oke. Nah, ini hanya pengantar saja, ya kan. Apa itu kimia? Mungkin mbak-mbaknya sudah bisa, oh, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari ada susunan, ada struktur, ada perubahan, dan ada energi juga. Energi juga dipelajari dalam ilmu kimia itu, seperti itu. Mungkin mbak-mbak sama mas-mas agak bingung sih pengertiannya ini seperti itu, karena tidak kata-kata biasa. Oh, tidak apa-apa, karena ini namanya masih pengenalan, ya kan. Jadi tidak usah terlalu ambil pusing dengan itu. Pokoknya dulu mbak-mbak sudah ada konsep, sudah terlintas dalam pikiran, oh, ilmu kimia itu apa? Oh, ilmu kimia itu mempelajari tentang susunan, sifat, perubahan, dan energi, seperti itu. Oke, bisa kan? Bisa kan, mbak-mbak, mas-mas? Oke, bisa diikuti ya, bisa diikuti ya. Oke, nah, oke. Nah, untuk bab ini tujuan pembelajaran kita adalah, lihat di sini satu, mungkin ini tidak usah saya jelaskan ya. Tujuan belajar kali ini adalah nanti mbak-mbak, mas-mas diharapkan mampu menjelaskan, mengetahui, menjelaskan perkembangan teori atom. Setelah nanti kita pelajari atom yang merupakan topik yang paling penting dari bab ini, mbak-mbak, mas-mas diharapkan nanti bisa menjelaskan perkembangan teori atom, seperti itu. Kemudian apalagi yang diharapkan nanti mbak-mbak mampu, yaitu mbak-mbak, mas-mas diharapkan bisa menyebutkan jenis-jenis partikel dasar penyusun atom, ya kan, yang nomor 2 yang ini ya. Terus yang ketiga, apalagi nanti setelah mempelajari bab ini yang mbak-mbak, mas-mas bisa dapatkan. Oh, mbak-mbak, mas-mas diharapkan bisa menjelaskan struktur atom itu, ya kan. Dan yang terakhir, apalagi yang diharapkan mbak-mbak, mas-mas nanti mampu menuliskan konfigurasi elektron suatu atom. Oke, jelas ya. Jadi nanti ada 4 tujuan pembelajarannya, ada 4 yang kira-kira kalian bisa dapatkan dari belajar untuk bab ini, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk ke atom, ya kan. Nah, inilah merupakan pokok bahasan kita kali ini, atom, ya kan. Atom yang tadi itu hanya pengantar, yang saya bilang, apakah ilmu kimia itu hanya pengantar, ya. Nah, pokok bahasan yang sebenarnya itu adalah atom dan sistem periodik unsur. Nah, kita mulai dari atom. Oke. Atom. Kira-kira atom sudah pernah mendengarkan kata atom nggak sebelumnya? Sudah pernah. Oh, partikel kecil yang mengalami perkembangan. Boleh. Mungkin konsepnya Mbak sudah dapat. Unsur yang menyusun. Oke, boleh, bagus sekali. Konsep. Oke, bagus. Konsepnya sudah dapat. Oke, hanya mungkin lebih spesifik nanti, ya. Konsepnya sudah dapat. Bagus. Thank you.
tadi Mbak Nesa bilang unsur yang menyusun molekul, terus Mbak siapa tadi, Kesia ya, bilang partikel kecil. Oke, boleh, boleh. Oke. Nah, seperti kalian lihat di sini, apakah partikel terkecil dari suatu unsur itu, ya kan? Apakah partikel dari suatu unsur itu? Ya, ada di sini. Ini kita bilang mbak-mbak yang ini bingung, ya. Mas-mas yang ini juga masih bingung seperti itu. Oke. Nah, apa sebenarnya partikel terkecil dari suatu unsur? Ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Ini adalah gambar yang ini. Ini kira-kira apa? Ini kira-kira gambar apa ya? Ya, manusia purba, bagus sekali. Oke. Yap. Thank you. Ini adalah manusia purba. Oke. Bisa kita bilang ini adalah manusia lah, gitu kan? Oke. Kira-kira ini kenapa ya saya buat gambar bulatan-bulatan gitu? Ayo, kira-kira kenapa saya buat gambar bulatan-bulatan gitu? Ayo. Ini kira-kira kenapa saya buat bulatan-bulatan gitu ya? Bulatan merah, bulatan biru. Enggak, kurang tepat. Kurang tepat. Ini bukan perubahan. Ya, kita mbak-mbak jangan terfokus sama ini perubahan dari kera manusia. Enggak. Kita enggak fokus ke situ. Kita kimianya. Kita bukan sejarahnya. Ya. Kenapa enggak saya langsung gambar di sini, gambar manusia seperti itu? Kenapa saya buat bulat-bulat kecil di sini menyusun badan mereka? Kira-kira ini apa? Kira-kira ini apa? Apa tadi yang saya bilang di atas? Apa tadi yang kita bilang sebutkan di atas? Enggak. Apa tadi satu kata yang kita bilang di atas loh? Ya. Kira-kira konsep atom begini. Ya, ada bulat paling kecil di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh manusia, baik di tongkat ini, baik di pensil ini. Lihat ini setelah dibesarkan, ya kan? Ini setelah dibesarkan. Ini yang di pensil ini sebenarnya itu sangat kecil, tidak bisa kalian lihat dengan mata telanjang seperti itu, ya. Jadi kira-kira mbak-mbak sama mas-mas kira-kira dalam pikirannya sekarang kalau bisa saya tahu apa ya tentang atom ya? Atom kalian bisa partikel-partikel kecil yang tersusun. Oke, bagus. Tapi mungkin akan nanti kita pelajari lebih spesifik. Tapi konsepnya sudah dapat, gambarannya sudah dapat. Oke, bagus sekali. Oke, saya senang sekali. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira mbak-mbak sama mas-mas yang hadir di sini kira-kira bisa dapatkan atom di mana? Ayo. Di mana? Ayo. Di mana ya? Di mana kira-kira mbak-mbak sama mas-mas bisa dapatkan atom? Ayo. Di mana? Maksudnya apa saja yang ada atomnya seperti itu? Kurang bisa dipahami? Dijawab saja. Mungkin mbak-mbak bisa bilang, oh binatang, tumbuhan. Dijawab saja seperti itu, tidak usah sungkan, ya. Kalau salah tidak apa-apa kok. Orang kita enggak kontes kok ini. Oke, kira-kira di mana ya? Halo, kira-kira di mana? Oke, mungkin saya lebih saya spesifikkan ya, lebih saya simpelkan. Oke, kira-kira kalau dari sini kita lihat, manusia tersusun dari atom, ada atom di dalamnya. Pensil juga
lihat ini ada pensil, terus ada ini tersusun dari atom-atom. Atom apa? Atom karbon. Terus kalau saya tanya Mbak, kira-kira bunga atau tumbuh-tumbuhan ada nggak atom di dalamnya? Tersusun dari atom nggak? Yes, bagus sekali. Oke, jadi dapat ya. Kalau saya tanya, kira-kira dinding atau semen, tahu ya, dinding atau semen rumah yang kalian tempati sekarang ada nggak atomnya? Ada. Oke, bagus ya, bagus sekali, ada, bagus. Kalau saya tanya, kira-kira meja yang ada di sekeliling kalian sekarang ada nggak atom di situ? Ada, bagus. Nah, yang terakhir saya tanyakan, air. Nah, enggak, yang terakhir saya tanyakan, air kira-kira ada nggak atomnya ya? Air. Ada, bagus sekali. Berarti konsepnya oke. Berarti konsepnya sudah dapat, ya kan? Ada. Jadi atom itu adalah merupakan penyusun dari semua benda, tumbuhan, apa saja merupakan penyusun. Jadi kalau kita lihat ini, oh ini semua dari atom. Tapi itu konsep simpelnya ya. Ini masih konsep simpelnya. Nanti kalau memang orang mbak-mbak sama mas-masnya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, uh, uh, boleh. Tapi untuk secara simpelnya saya katakan, uh, atom itu terdapat atau merupakan penyusun dari semua benda yang ada di dunia ini, termasuk kita sendiri, tumbuhan, udara, tanah, air, seperti itu. Oke. Ya. Oke, jadi konsepnya sudah dapat ya. Nah, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Oke. Nah, atom. Tadi kita konsepnya sudah dapat ya. Nah, atom. Kita lihat, atom itu sebenarnya apa ya? Apa ya? Kata atom itu sebenarnya dari mana sih? Kok bisa ada kata atom seperti itu? Oh, atom itu kita lihat di sini. 15 abad sebelum Masehi, Demokritus. Oh, siapa itu Demokritus? Oh, nama orang yang merupakan filosof Yunani. Mengatakan bahwa atom itu, sebentar ya, ini kita perpanjang ke 15 menit. Oke. Karena tadi ada sedikit kendala untuk mengoperasikan ini, jadi kita buat 15 menit lagi. Oke. Nah, kita lihat atom. Oh, rupanya itu ditemukan oleh seorang filsuf Yunani ya, namanya si Demokritus gitu. Oke. Nah, dia mengatakan bahwa atom, kata itu berasal dari bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Atomos. Apa? Yes, atomos. Dari bahasa apa? Ya, bagus. Dari bahasa Yunani ya, yang artinya, lihat dibagi di sini. A artinya tidak ya. Kemudian tomos. Oh, tomos artinya apa? Dipotong-potong. Jadi atomos itu apa? Tidak dapat. Tidak, kita tambahi di sini. Tidak dapat dipotong-potong. Apa atomos? Tidak dapat dipotong-potong. Oke. Jadi kita simpelkan. Kita ambil kesimpulannya apa? Atom menurut Demokritus atau dari asal katanya
adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau dipotong-potong lagi, ya. Boleh dibagi lagi atau dipotong-potong lagi, sama, ya. Atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil maksudnya dari apa? Dari suatu materi, dari tubuh kita, dari partikel tubuh kita, dari suatu partikel benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Itu artinya bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi atom itu rupanya tidak dapat dibagi-bagi lagi karena sudah merupakan partikel yang sangat kecil. Dialah yang paling kecil, ya. Itu secara sederhananya untuk tingkat SMA seperti itu. Tapi nanti ada sedikit perubahan setelah mungkin kalian kalau misalnya mempelajarinya di perkuliahan seperti itu, ada sedikit perubahan konsep mungkin namanya. Mungkin tidak kita sebutkan tidak dapat dibagi-bagi lagi atau tidak dapat dipotong-potong lagi, ya. Ada sedikit perubahan konsep, tapi untuk konsep SMA atau kesetaraannya seperti itu, ini kita sebut sebagai atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, ya. Oke. Apa tadi saya bilang? Atom adalah bagus, ya. Atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagus, ya. Oke, kita lanjut. Oke, sudah dapat konsepnya. Next, ya. Nah, rupanya atom itu tidak hanya selesai di situ. Tadi kita masih mengenalnya, tadi kita masih mengetahui atom itu dari asal katanya. Nah, rupanya atom itu berkembang penemuannya, ya kan? Berkembang penemuannya. Ngerti ya maksudnya, ya? Seperti mungkin secara simpelnya mungkin saya bilang seperti komputer. Dulu komputer kan besar-besar, ya kan? Dulu komputer besar-besar. Sekarang sudah ada laptop yang kecil, bahkan ada lagi notebook yang sangat kecil seperti itu. Nah, seperti juga atom seperti itu. Dia berkembang penemuannya tentang atom, ya. Nah, kita lihat lihat di sini, ya. Ini perkembangan teori atom, ya. Perkembangan teori atom. Nah, kita lihat pada tahun 1803, ya. Itu di atas yang tadi itu atom kita tahu artinya dari asal katanya. Nah, sekarang kita lihat dari model-model atomnya, ya kan? Lihat, tahun 1803 seorang tokoh bernama John Dalton atau di sini disingkat Dalton itu mengatakan bahwa atom itu adalah bola pejal, ya kan? Dia menyimpulkan bahwa atom itu seperti bola pejal. Lihat di sini, maksudnya bola pejal adalah ini, bola bulat seperti itu, ya kan? Oke, itu dulu. Ini bukti kelemahannya ini nanti, ya. Nanti kita pelajari, nanti jadi bingung. Oke. Nah, kita lanjutkan pada tahun berikutnya. Lihat, 1897. Seorang tokoh yang bernama Thomson, ya kan? Dia menyimpulkan bahwa atau dia mendeskripsikan atau dia menggambarkan bahwa atom itu adalah seperti bola, atom itu adalah seperti bola. Terus ada elektronnya rupanya. Ini ada elektronnya rupanya, ya. Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Dia menyimpulkan dari penelitiannya bahwa rupanya
uh, atom itu seperti bola, terus ada elektron di dalamnya seperti itu. Oke. Oke. Tapi mbak-mbak jangan ini ya, jangan maksudnya jangan terpengaruh dengan gambar yang ini ya sebesar ini, enggak. Kita bilang tadi sangat-sangat kecil ya kan. Jadi tidak sebesar ini, sebesar ini pun tidak malah ya. Sudah saya bilang di atas tadi, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Mata telanjang maksudnya mata yang tidak tanpa alat bantuan yang khusus untuk melihat atom seperti itu. Oke. Nah, apalagi di tahun 1910 Rutherford menyimpulkan penelitiannya juga. Apa penelitiannya yang disimpulkan dia? Oh, rupanya disimpulkan dia bahwa elektron itu mengelilingi inti. Jadi inti yang didapat si Thomson maksudnya elektron yang ditemukan si Thomson tadi, dia kembangkan, si Rutherford ini mengembangkan lagi. Apa yang dia kembangkan? Dikembangkannya bahwa elektron yang tadi ini, rupanya tidak di dalam bola ini, atau tidak di dalam atom itu sendiri, tapi apa? Ini atomnya dan ini elektronnya, ya kan? Jadi dia menyimpulkan seperti ini. Lihat, sebentar ya. Lihat seperti ini. Lihat nanti ke sini ya. Oke, seperti ini mengelilingi. Lihat, dia berkeliling kan? Dia berkeliling kan tadi kan? Oke, dia berkeliling seperti ini. Oke, saya ulangi ya. Oke, lihat ke sini ya. Oke, 1, 2, 3. Lihat ke sini. Ya. Nah, si Rutherford mengatakan bahwa ini atom. Terus atom itu ada elektronnya loh. Terus elektronnya itu akan berkeliling mengelilingi atom itu sendiri. Itu kata si Rutherford, ya kan? Nah, rupanya berkembang lagi, ya kan? Nih, lihat. Si Bohr. Oke, bilang saja Bohr. Kalau tidak familiar kali dengan membaca namanya, bilang saja BOR, Bohr. Ya, Bohr. Bilang saja atau Bohr seperti itu, biar ini Bohr, ya. Lihat, si Bohr, rupanya dia menyimpulkan penelitiannya dengan menyebutkan bahwa atom itu ini keseluruhan ini. Jadi atom itu selain dari kesimpulan Rutherford, Thomson, Dalton, dia menyimpulkan bahwa atom itu ada orbitalnya, ada garis hijau ini. Ini garis hijau ini namanya orbital, ya. Garis hijau ini namanya orbital, ya. Rupanya ada orbitalnya seperti ini. Di sini ada, kita lihat dua kan, lingkaran hijau ini namanya orbital, ya. Si Bohr, kesimpulannya yang paling penting kita ingat, dia menemukan bahwa ada orbital dari elektron, dari atom, dari satu atom seperti itu. Oke, bisa ditangkap ya, mbak-mbak, bisa ditangkap kan? Oke, nah, kita melangkah ke bukti. Apa bukti mereka seperti itu? Bukti mereka dari ini. Tidak usah terlalu pusing dengan ini. Ini agak sedikit memang mungkin orang mbak belum pernah mendengar hukum Lavoisier, Ross, Dalton. Tapi itulah buktinya. Mungkin nanti akan mbak kalau nanti ini akan bisa dapatkannya mungkin di semester 2, ya. Oke, si Siti baru masuk ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Nanti akan kalian dapat ini di semester 2 mungkin. Nah, ini dibuktikan. Ini jadi mbak-mbak jangan mengira ya, itu hanya pikiran mereka, itu hanya pendapat mereka. Enggak. Jadi di kimia itu perlu mbak-mbak tahu, kimia itu atau
sains lah secara umumnya, seperti itu. Tidak bisa hanya dari pemikiran saja, harus ada penelitian. Terus nanti dari penelitian itu ada buktinya dan harus terbukti, seperti itu. Nah, inilah bukti dia. Dia mengatakan bahwa atom itu, si Dalton, seperti bola pejal. Buktinya apa? Buktinya dari ini, hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton, seperti itu. Ya, ya. Oke. Apa kelemahan dari kesimpulan dia? Apa kelemahan dari kesimpulan penelitian dia? Oh, rupanya lihat di sini. Rupanya kelemahannya adalah atom masih dapat dibagi lagi. Oh, rupanya atom itu masih dapat dibagi lagi. Seperti itu, ya. Padahal tadi kita bilang di atas atom merupakan bagian terkecilkan, tidak dapat dipotong-potong lagi, ya kan? Rupanya itu dari asal katanya. Itu dari asal katanya, ya. Itu bukan dari hasil penelitian. Dari asal katanya, ya, dari asal katanya. Mungkin dari hasil penelitian saya tidak bisa bilang begitu juga. Saya tidak tahu itu hasil penelitian atau enggak. Tapi atom yang kita pelajari tadi dari asal katanya yang didapat oleh si Demokritus, ya kan? Yang dihasilkan oleh Demokritus, ya kan? Oh, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oh, rupanya si Dalton sama konsepnya dengan Demokritus, bola pejal seperti ini, tapi oh, rupanya atom itu masih dapat dibagi lagi, katanya. Itu kelemahannya. Nah, si Thomson, ya kan? Thomson, dia bilang apa? Atom itu ini, bola ini, terus ada elektron di dalamnya. Apa buktinya? Dia buktikan dengan percobaan tabung sinar katoda. Oke, tabung sinar katoda. Nanti akan mungkin bulan depan bisa kita dalami ini, yang ini, ya. Apa kelemahannya? Oh, elektronnya tidak bergerak. Oh, elektronnya tidak bergerak, ya kan? Elektronnya tidak bergerak. Elektron yang diteliti oleh Thomson, oh, rupanya elektronnya tidak bergerak. Itu kelemahannya. Oke. Rutherford, oke, dia bilang apa? Elektron yang dua ini mengelilingi inti atom. Jadi ini inti atom, ya. Ini inti atom. Jadi dia dikelilingi, ya kan? Ini inti atom juga, ini inti atom, ya. Ini inti atom, ini inti atom. Ini apa? Dia katakan ini atom secara keseluruhan, ya kan? Ini inti atom, ini inti atom. Oh, dikatakan Rutherford apa? Oh, inti atom ini ada dua elektron yang mengelilinginya, seperti itu, ya kan? Ya, buktinya apa? Percobaan penembakan lempeng AU. AU itu aurum, ya kan? Atau emas, lempeng emas. Nanti bulan depan mungkin kita akan pelajari ini dengan sinar katoda, ya. Apa kelemahannya? Tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tak jatuh ke inti. Oke. Bulan depan akan kita perjelas lagi tentang ini, oke? Oke. Nah, selanjutnya Bohr mengatakan apa? Oh, orbital elektron, ya kan? Orbital elektron, ada orbital elektronnya. Ini inti atom, ya kan? Tahu, ini inti atom. Jadi ini adalah orbital elektronnya, ya. Ini adalah orbital elektronnya. Oke. Nah, buktinya apa? Oh, ada nanti spektra garis. Nanti akan kita bahas ini. Nah, kelemahannya apa? Teori si Bohr ini apa? Hanya berlaku untuk atom hidrogen, ya. Ini memang bukti ini sama kelemahan ini agak sedikit membingungkan memang, ya, agak sedikit susah. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita hanya pengenalan saja dulu. Kita hanya lihat tokoh-tokohnya dulu siapa dan model-modelnya bagaimana, ya. Jadi yang perlu kita fokus dulu saat ini adalah atom itu berasal dari mana, seperti itu. Oke. Nah, jadi berhubung karena tinggal 3 menit lagi, saya simpulkan, ya. Oke, saya simpulkan. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Oke. Tadi di awal
uh, di awal saya sebutkan apa? Atom itu berasal dari kata apa? Ayo. Masih diingat? Enggak. Berasal dari kata apa? Atom berasal dari kata apa? Dari bahasa apa? Iya, Yunani. Jangan lupa ya. Oh, atom itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Yunani, ya. Apa kata aslinya? Kata aslinya apa? Kan tadi kan dari bahasa Yunani. Kata aslinya apa? To atau atomos. Apa? Atomos, ya kan? Atomos. Oke, jangan lupa ya, atomos. Nanti mungkin di ujian akan saya buat loh. Jadi jangan lupa atomos, ya. Atomos. Ya. A artinya apa? Tidak. Tomos artinya apa? Dibagi-bagi atau dipotong-potong, ya kan? Jadi atom itu apa? Tidak bisa dipotong-potong atau tidak bisa dibagi-bagi lagi, ya kan? Oke, good. Oke, nah kita simpulkan yang ini. Oke, kita simpulkan yang ini. Ada berapa orang yang mengemukakan teorinya tentang atom. Ayo, coba disebutkan. Ayo. Ini ada 4 orang loh. 1, 2, 3, 4. Dalton, yes, bagus. Terus siapa lagi? Thomson. Terus siapa lagi? Bagus. Rutherford. Terus siapa lagi? Bohr. Oke, bagus ya, Bohr. Oke, nah sedikit lagi ya kita simpulkan ya, biar jangan bingung-bingung ya. Nah, tadi si Dalton itu apa katanya? Apa kesimpulan dia tentang atom, tentang model atom? Dia simpulkan seperti bola pejal. Dia simpulkan atom itu seperti bola pejal loh, seperti itu. Nah, si Thomson, apa kesimpulan si Thomson? Dengan sebaran elektron. Bagus. Bola dengan ada elektronnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, di sini ya. Terus si Rutherford apa kata dia? Model atom dia apa?